Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada malam hari ini kita melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Mari kita membaca tawassul, membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jami'il ulama'il amilin wal awliya wa suhada'i wa sholihin wa bil khusus awliya tis'a fi ardi Jawa, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Maulana Malik Ibrahim wa usulihim wa fuwahim wa duyatihim wa qurabatihim wa ila khadatin jami'i masyayikh lirwaya wa masyayikhina wa syaykhina wa syayikh syuyukhina wa usulihim wa fuwahim wa duyatihim wa qurabatihim wa ila khadatin abaina wa ummatina wa jaddatina wa jaddadatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ila khadatin khususan mu'alif hadal kitab Adabud Dunya Waddin Asy-Syaikh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pengajian yang lalu sudah dijelaskan bahwa ada lima sebab atau 5 unsur yang dapat mengusung kasih sayang atau mengusung kasih sayang, mempromosikan, menganjurkan, mengharuskan adanya kasih sayang, persaudaraan, persatuan, persahabatan, di antaranya yaitu agama, gitu. Nah, agama itu adalah faktor penyebab atau unsur yang dapat dan yang mengharuskan seseorang untuk melakukan saling menyayangi dan mempertahankan persatuan. Nah, fa'ammad dinu, ya kan, adapun agama, wahwa, yaitu agama, al-awwalu, yang pertama, min asbabil ulfati, dari sebab-sebab ulfah. Ulfah itu kerukunan, persaudaraan, kasih sayang, gitu ya. Jadi agama itu adalah penyebab utama, gitu kan, terjadinya kasih sayang sesama umat manusia. Fali annahu, maka karena sesungguhnya din, agama, yab'atsu, itu membangkitkan, din itu, alat tanasuri, membangkitkan atas saling tolong menolong, gitu. Jadi nasoro, kalau nasoro itu menolong, pertolongan. Kalau tanasoro itu kalau dalam tasrifnya, ilmu tasrifnya, itu namanya sulasi majid biziyadati ta wal alif tanasoro, yang faedahnya adalah musyarakah bainal isnaini fa aktsara. Jadi ketersalingan, gitu. Saling tolong menolong. Tanasara.
Kalau nasoro itu menolong, berarti kan ada yang menolong, ada yang ditolong. Jadi satu arah. Tapi kalau tanasoro itu saling tolong menolong. Jadi ada tabadul, ada ketersalingan. Nah, agama itu membangkitkan rasa saling menyayangi, mempertahankan persahabatan, persaudaraan dan persatuan. Sebab kenapa? Karena agama itu membangkitkan alat tanasur, membangkitkan rasa saling tolong menolong. Dengan tolong menolong, ya kan, itu kita dapat mewujudkan saling menyayangi, atau tolong menolong itu bukti atau indikasi bahwa kita saling menyayangi gitu. Wa yamna'u, dan agama itu mencegah minat taqatu'i, ya kan, dari sifat saling memutuskan takut. Jadi saling memutuskan tali silaturahim gitu kan, saling memutuskan persahabatan itu. Kalau di zaman now-nya medsos semakin gencar, takotu itu biasanya diwujudkan dalam bentuk unfriend misalkan ya, unfriend, blokir ya kan, itu takotu, memutus tali silaturahim gitu, baik di darat maupun di medsos ya. Nah, itu agama itu melarang, mencegah saling memutuskan tali silaturahim gitu. Nah, memang butuh kedewasaan gitu. Di komunikasi medsos itu seringkali kita kurang bisa menerima perbedaan. Ternyata teman kita itu beda pilihan misalkan. Nah, akhirnya karena beda pilihan lalu kemudian di unfriend gitu. Nah, itu berarti secara kedewasaan itu memang mencerminkan ketidakdewasaan atau baperan gitu. Dan itu dilarang oleh agama untuk saling memutus tali silaturahim itu. Nah, tetap harus menjalin tali silaturahim di dalam perbedaan gitu. Lalu kemudian watadaburi, dan agama pun melarang apa? Tadabur itu sikut-sikutan atau menjatuhkan temannya gitu kan. Lalu persaingan tidak sehat gitu. Itu tidak boleh, dilarang oleh agama. Misalkan dalam satu kantor, ya kan biasanya kan ada bos, ada owner, ada direktur, lalu kemudian ada staff-staff. Itu biasanya ada orang-orang yang pengen lebih dekat lagi dengan owner sehingga menjatuhkan temannya, ya kan. Misalkan ada para penjilat yang ingin dia dianggap lebih baik dari temannya dijatuhkan. Nah, itu tidak boleh menurut oleh agama, dilarang gitu. Dan itu merusak persaudaraan, merusak persahabatan gitu. Nah, itu tidak boleh. Nah, wa bimithli dalik, dan dengan serupa atau semacam ini, maksudnya tanasur, waso, berwasiat Rasulullah SAW ashabahu, terhadap para sahabatnya Rasul. Jadi Rasulullah berwasiat untuk tanasur, untuk saling tolong menolong, melarang takotu, melarang saling memutuskan tali silaturahim, melarang sikut-sikutan, melarang menjatuhkan teman gitu. Itu
Rasulullah juga berwasiat kepada sahabatnya demikian. Farwa kemudian meriwayatkan Sofyan Aniz Zuhri dari Zuhri an Anas dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi Anas. Qala berkata Anas itu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan Rasul, la taqata'u wa la tadabaru wa la tahasadu. La taqata'u, janganlah kamu saling memutuskan tali silaturahim. Janganlah kamu saling memutuskan tali kasih. Gitu kan. Wala tadabaru, dan janganlah kamu saling sikut-sikutan, janganlah kamu saling menjatuhkan. Gitu kan, sesama teman. Wala tahasadu, dan janganlah kamu saling iri hati, dengki gitu. Itu jangan gitu. Ini wasiatnya Rasulullah. Jadi biasanya hasud itu biasanya kalau teman kita mendapatkan nikmat dari Allah, teman kita mendapatkan rizki dari Allah, itu kadang kalau ciri dari orang hasud ya, orang yang iri hati itu tidak suka gitu. Benci kalau temannya mendapatkan nikmat, mendapatkan rizki. Nah, dengan kebenciannya itu kadang dia sesumbar, memfitnah, bikin hoax, menyudutkan temannya karena dia tidak suka temannya mendapatkan rizki atau kenikmatan. Dan hasud itu, orang iri itu dia kalau ada orang senang itu tidak suka gitu loh. Jadi tersiksa gitu. Orang mendapatkan kenikmatan tuh dia merasa tersiksa gitu. Lalu kemudian wakunu, dan jadilah kamu sekalian ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, ikhwanan, gitu kan. Jadilah kamu sebagai saudara gitu. Ya kan, hamba Allah itu kalau dalam konteks Islam ya berarti persaudaraan antar umat Islam, ya kan. Lalu kemudian kalau antar sesama anak bangsa itu saudara setanah air gitu kan. Misalkan diantaranya saudara setanah air itu, Rasulullah kan banyak sekali dalam hadisnya mengatakan wal yukrim jarohu, muliakanlah tetanggamu, ya kan. Nah, tetangga itu harus kita muliakan karena tetangga itu adalah saudara setanah air kita gitu. Jadi wakunu ibadallah ikhwanan, ya kan. Jadi Rasulullah itu menganjurkan untuk kita mengokohkan persaudaraan kita, menjadikan kita saling bersahabat gitu. Nah, la yahillu, tidak halal li muslimin, bagi orang Islam, bagi muslim, ayah juro, diam muslim itu, akhahu, terhadap saudaranya muslim, fawqa thalathin, di atas 3 hari. Jadi orang muslim tidak boleh diam, sinis, lalu tidak mau berkomunikasi selama 3 hari dengan saudaranya. Lebih dari 3 hari itu tidak boleh, gitu kan. Jadi kalau bisa, kalau ada ketidaksukaan sehingga
biasanya kan kalau tidak suka disapa pun tidak merespon, ya kan, ditanya pun diam. Nah itu tidak boleh diam-diaman semacam itu tuh lebih dari 3 hari, itu tidak boleh gitu. Hadza, ini hadisnya sudah selesai. Hadza, inilah penjelasan tentang hadis la taqata'u wa la tadabaru itu. Wa in kana, dan jika ada istima'uhum, ya kan, istima'nya berkumpulnya manusia, ya kan, fiddini, di dalam agama, yaqtadihi, itu mendatangi terhadap tanasur itu. Fahuwa, maka adapun istima'uhum fiddin ala wajhi tadbiri, ya kan, tujuannya adalah menakut-nakuti atau jalan untuk menakut-nakuti apa? Min tadzakkuri turasil jahiliyati, dari mengingat-ingat warisan jahiliyah, wa ihanid dolalati, dan dendamnya dolalah, apa, ketersesatan. Ya, jadi gini, jadi kenapa di dalam agama itu, ya kan, menganjurkan untuk tanasur, ya kan, untuk saling tolong menolong, saling mengasihi, saling menyayangi, ya kan, tidak boleh memutus silaturahim, tidak boleh saling menjatuhkan. Ini dan kemudian Rasulullah menyatakan semacam itu tujuannya adalah untuk mewanti-wanti, ya kan, warning bahwa sebenarnya akhlak tanasur itu, saling tolong menolong, ulfah, saling menyayangi itu, ya kan, itu adalah perintah agama dan mengingat warisan jahiliyah. Jadi jahiliyah, pada zaman jahiliyah itu seseorang sedikit salah dendam, sedikit salah paham takoto, saling memutus tali silaturahim, lalu saling menjatuhkan, konflik berdarah, clash, dan lain sebagainya. Nah, agama mengingatkan jangan sampai warisan jahiliyah itu dilakukan lagi, gitu. Jadi turasil jahiliyah, warisan jahiliyah. Jadi soal jahiliyah ini ada 2 pendapat, ya. Ada pendapat yang pertama, jahiliyah itu dalam pengertian tidak atau belum adanya Islam. Jadi belum adanya Rasulullah diutus, gitu. Sehingga dalam keadaan jahiliyah, dalam keadaan bodoh dalam pengertian bodoh dari sinar agama Islam, gitu. Nah, tapi bukan berarti orang-orang pada masa itu orang-orangnya tidak berperadaban, enggak. Dia punya peradaban syair, ya kan. Para penyair banyak di sana, lalu sastrawan, lalu perdagangannya juga maju, ya kan. Tapi seiring dengan itu,
ya kan, ada sastrawan, ada para pedagang, pebisnis. Pada seiring dengan itu akhlaknya itu tidak ada, terjadi krisis akhlak sebab agama Samawi itu tidak turun di situ. Nah, makanya jahiliyah itu. Jahiliyah di sini bukan berarti orangnya bodoh semua, orangnya tidak berperadaban, enggak. Tapi mereka banyak para penyair, para pebisnis, pengusaha multinasional banyak, ya kan. Nah, tapi jahiliyah di sini yang pertama karena belum disinari oleh agama Samawi yaitu Islam, dan krisis akhlak gitu. Jadi sehingga jahiliyah akhlaknya ya sedikit-sedikit konflik, sedikit-sedikit memutuskan tali silaturahim, mengubur hidup-hidup anak perempuan karena tidak membanggakan gitu kan. Nah, ini semacam itu jahiliyah, warisan jahiliyah. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa jahiliyah di situ artinya sebelum Islam datang gitu ya, pra Islam jahiliyah itu. Nah, makanya Rasulullah mengatakan innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Saya diutus itu untuk menyempurnakan akhlak gitu. Jadi problemnya adalah problem akhlak di situ. Faqad bu'itsa, maka sungguh diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal arabu. Nah, ketika Rasulullah diutus, wal arabu ini hal ya. Pada saat itu orang-orang Arab asyaddu, itu lebih kuat, taqatu'an, itu saling memutus persahabatan, saling memutus tali silaturahim, wa ta'adiyan, dan saling bermusuhan gitu. Wa aktsaru, dan lebih banyak ikhtilafan. Iya kan, ikhtilaf itu perbedaan, tapi ikhtilaf perbedaan dalam pengertian yang lebih ekstrim, yaitu clash, wa tamadiyan, dan penyerangan ya, saling menyerang gitu. Jadi Rasulullah ketika diutus itu kondisi orang Arab itu asyaddu taqatu'an wa ta'adiyan wa aktsaru ikhtilafan wa tamadiyan. Jadi perangai orang Arab itu sangat kuat, saling memutuskan tali silaturahim, salah sedikit putus tali silaturahim, khilaf sedikit putus tali silaturahim, tidak bisa menerima perbedaan gitu kan. Lalu kemudian permusuhan gitu. Nah, inilah yang sebenarnya dinamakan dengan jahiliyah itu, karena akhlak orang Arab pada waktu itu temperamental, dia kalah dengan hawa nafsunya gitu kan, selalu menuruti hawa nafsu, salah sedikit harus memutus tali silaturahim, ya kan. Makanya kalau memutus tali silaturahim di zaman now itu unfriend, lalu kemudian blokir, ya kan. Ya itu kalau hanya perbedaan sedikit-sedikit langsung unfriend. Nah, itu jahiliyah modern namanya. Asaddu. Karena orang jahiliyah itu sedikit berbeda langsung memutus hubungan dan permusuhan, serta saling menyerang, peperangan kalau satu dengan yang lainnya tidak bisa rekonsiliasi gitu, ya kan. Nah, jangan demikian, kata Imam Mawardi itu.
Ya kan, kalau kita saling memutus tali silaturahim, lalu kemudian permusuhan, peperangan, itu warisan jahiliyah yang jangan diikuti oleh umat Islam. Karena umat Islam itu menganjurkan untuk ulfah, saling menyayangi, mempertahankan persatuan dan kesatuan, mempertahankan persaudaraan, dan saling tolong menolong gitu. Hatta sehingga inna baniyal abi, sesungguhnya anak-anaknya seorang bapak, al-wahidi yang satu, kanu itu ada, banil abi itu yatafarraquna, ya kan, tafarruq, berpisah-pisah, ahzaban, menjadi banyak golongan. Jadi ini gambaran orang Arab zaman jahiliyah. Ahzab ini jamak dari hizbun itu kalau bahasa modernnya kan partai ya gitu, tapi hizbun itu sebenarnya golongan, komunitas gitu, komunitas yang memiliki identitas ideologi ataupun klan gitu ya. Nah, mereka di partai itu kan zaman modern ya, kalau dulu itu golongan, ahzab gitu, yatafarraquna ahzab. Mereka berpisah-pisah memiliki golongan-golongan yang banyak. Nah, tapi tafarruq itu bukan sekedar berbeda tapi berpisah gitu. Jadi membikin golongan-golongan yang banyak gitu. Fatasawwaro, kemudian timbul, tasawwaro, timbul atau bangkit gitu. Tasawwaro itu kalau bahasa Arab modernnya itu sauro itu revolusi. Nah, tapi itu tasawwaro itu menjadi timbul atau bangkit. Bainahum, di antara Banil Ab tadi kan, bitahazzubi, dengan sebab bergolongan-golongan ya kan, maksudnya satu bapak itu, dari satu bapak, anak dari satu bapak itu menjadi banyak golongan yang berpisah-pisah, lalu kemudian timbul bangkit di antara mereka itu bitahazzubi, dengan sebab perbedaan golongan, wa iftiraqi, dan dengan sebab terpisah-pisah gitu. Apa yang timbul atau apa yang bangkit? Ahqadul a'da'i, ya kan, hikdun itu dendam. Jadi dendamnya permusuhan. Atau ahqadul a'da'i itu permusuhan yang semakin parah gitu. Wa ihnul ba'da'i, dan dendamnya orang-orang yang jauh. Nah, ya kan? Jadi satu bapak, anak-anak dari satu bapak itu ya kan terpisah-pisah, memiliki kelompoknya sendiri-sendiri, dengan sebab kelompok-kelompok yang berbeda itu menimbulkan permusuhan dan dendam gitu. Nah, itu gambaran jahiliyah gitu ya. Wakanat, dan ada al-ansoru, sahabat Ansor, maksudnya dulu ini gambaran para sahabat Ansor pada masa jahiliyah. Ansor itu berarti orang-orang yang ada di Mekah gitu. Bukan, Ansor itu
orang-orang di Madinah. Kalau muhajirin dan orang yang dari Mekah hijrah ke Madinah itu ya. Nah, asyaduhum ini lebih kuat, ya kan? Ansor itu taqatu'an, saling memutus tali kasih, saling memutus tali silaturahim, wa ta'adiyan, dan saling permusuhan gitu, saling bermusuhan, ya kan? Nah ini, jadi ini gambaran warisan jahiliyah, gitu kan? Jadi permusuhan, dendam, itu kan, saling memutus tali silaturahim hanya karena perbedaan, hanya karena berbeda kelompok, hanya karena berbeda pilihan, lalu kemudian memutus tali silaturahim, permusuhan. Nah, itu warisan jahiliyah yang jangan diikuti gitu. Wakana, dan ada bainal Aus, di antara klan Aus, kabilah Aus, wal Khazraj, dan kabilah Khazraj, ini nama-nama suku di Arab pada masa Nabi diutus itu ya. Minal ikhtilafi, dari perbedaan-perbedaan, wa tabayuni, dan ya perbedaan-perbedaan. Apa? Aktsaru, lebih banyak, min ghairihim, daripada selainnya Aus wal Khazraj. Min ghairihim, daripada selainnya Ansor. Ila an aslamu, sampai Ansor itu masuk Islam, itu kan. Orang-orang Ansor masuk Islam, fadhahabat, kemudian hilang, ihnuhum, dendamnya Ansor, ya kan, gitu. Wa in qata'at, dan terputus, maksudnya sudah selesai, adawatuhum, permusuhannya Ansor. Wasoru, dan Ansor itu menjadi bil Islami, dengan sebab masuk Islam, ikhwanan, persaudaraan, mutawasilina, yang saling sambung menyambung, ya kan, berjejaring, menyambung tali silaturahim, ya kan. Wabi ulfatid dini, dan dengan kerukunan, persaudaraan, kasih sayang, dengan disupport, dianjurkan oleh agama itu, a'wanan, itu menjadi para penolong, mutanasirina, yang saling tolong menolong. Nah ini, jadi suku Aus, Khazraj, ini kabilah-kabilah pada waktu itu banyak sekali perbedaan, pertentangan, permusuhan, dendam, gitu kan. Ansor pun demikian, dulu sebelum pada masuk Islam itu demikian, tapi setelah mereka pada masuk Islam, ya kan, dendam itu hilang, harus dihilangkan, tidak boleh ada dendam, ya kan. Lalu kemudian permusuhan pun disudahi, tidak boleh dipelihara permusuhan itu, ya kan? Dan dia mengutamakan persaudaraan, ikhwanan, mutawasilina, yang saling saling silaturahim, menyambung tali kasih, dan menghargai perbedaan, gitu. Ini kan jelas bahwa pada saat itu banyak kabilah-kabilah, ya kan, banyak kelompok-kelompok, gitu kan. Nah, setelah masuk Islam, dan Islam itu menganjurkan untuk membangun persaudaraan, untuk membangun saling tolong menolong,
menghilangkan dendam, ya kan? Harus mutawasilin, harus berjejaring, networking, harus saling silaturahim, saling tolong menolong. Nah, itu Islam tuh berarti Islam ini ingin mengatakan bahwa kalian harus menghargai perbedaan, gitu loh. Perbedaan kabilah, perbedaan klan, perbedaan suku, ya, perbedaan pandangan, ya kan. Itu kalian harus berdewasa, gitu. Dewasa, menghargai perbedaan pilihan sekalipun, gitu kan. Kalian harus tetap saling tolong menolong, saling mempertahankan persaudaraan dan saling bersilaturahim di dalam perbedaan. Itu kalau dulu, ya kan, turasul jahiliyah itu, warisan jahiliyah itu, kalau berbeda kabilah, nah itu sudah berbeda. Kalau sedikit salah perang, sedikit salah permusuhan, sedikit khilaf dendam, itu kan. Jadi Islam itu ingin mengajak umat manusia untuk dewasa, gitu kan, dewasa dalam menyikapi perbedaan, gitu. Perbedaan adalah niscaya, tapi dengan perbedaan itu kita harus tetap mempertahankan dan mengokohkan persaudaraan kita, saling tolong menolong, gitu. Qala, berfirman Allah Ta'ala Mahalur Allah, apa yang dikatakan, wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwanan. Tuh. Wadhkuru, ingatlah kamu sekalian ni'matallahi, terhadap nikmat Allah yang Allah berikan, alaikum, atas kamu sekalian, idh kuntum, ketika kamu sekalian a'daan, permusuhan, ketika kamu saling membenci, ketika kamu saling memusuhi, fa'allafa, kemudian Allah merukunkan atau memberikan kasih sayang baina qulubikum, di antara hati-hati kamu sekalian. Di dalam hati kamu sekalian Allah tanamkan rasa kasih sayang. Fa asbahtum, kemudian kamu sekalian menjadi bi ni'matihi, dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan, ikhwanan, menjadi saudara, gitu. Jadi ingatlah kamu sekalian kepada nikmat yang Allah limpahkan, yang Allah berikan kepada kamu sekalian. Ketika kamu terjadi dendam, permusuhan, ya kan? Kemudian Allah memberikan rasa kasih sayang kepada hati-hati kamu sekalian, sehingga kamu sekalian tetap menjaga ikhwanan, persaudaraan. Itu. Jadi sangat dewasa. Agama Islam itu mengajak kita untuk dewasa, gitu. Jadi perbedaan itu tidak boleh berujung pada dendam, tidak boleh berujung pada permusuhan, gitu. Perbedaan tetap perbedaan, harus saling menghargai, dan kita fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kita harus tetap menjaga persaudaraan, persatuan dan kesatuan kita. Yakni, ya, maksudnya Allah ini dalam ayat ini a'daan, yaitu permusuhan fil jahiliyati, di masa jahiliyah. Fa'allafa, maka kemudian Allah merukunkan atau ya memberikan kasih sayang baina qulubikum, di antara hati-hati kamu sekalian, bil islami, dengan Islam. Maksudnya ketika pada masa jahiliyah mereka perbedaan itu berakhir pada permusuhan dan peperangan,
Nah, Islam itu melarang untuk demikian. Jadi hati-hatinya manusia yang dulu pada zaman jahiliyah itu penuh dengan permusuhan, penuh dengan dendam. Nah, itu kan. Nah, itu harus disudahi. Itu jahiliyah gitu. Warisan jahiliyah gitu. Dan dengan Islam mestinya kita harus meninggalkan warisan jahiliyah, yaitu permusuhan tersebut gitu. Waqala, dan Allah berfirman, ta'ala mahlur Allah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'al lahum ar-rahmanu wudda. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang amanu yang beriman, alladzina itu, wa 'amilu, dan alladzina itu beramal, as-shalihat, terhadap amal-amal soleh, sayaj'alu, itu akan menjadikan lahum, kepada alladzina, ar-rahmanu, ya kan, zat yang maha welas asih, ya kan, wudda, terhadap cinta, yakni maksudnya Allah ini dengan wudda itu hubban, yaitu rasa cinta. Nah, ini sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya kan, maka Ar-Rahman, Rahman ini kan Allah dalam posisi Ar-Rahman itu, Allah sebagai zat yang menyayangi kepada seluruh makhluknya, baik muslim, non muslim, kafir, dan itu disayangi semua oleh Allah, Ar-Rahman itu. Nah, itu akan memberikan apa kepada orang yang beriman dan beramal soleh itu? Memberikan cinta itu, yakni hubban, yaitu kasih cinta itu. Nah, jadi amal soleh, ya, orang yang beriman dan beramal soleh. Amal soleh itu kan sebenarnya kan amal yang baik, bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi tetangga kita, bagi seluruh umat manusia, bagi bangsa, negara, itu amal soleh. Bagi lingkungan, itu amal soleh, ya kan? Nah, kalau orang yang senantiasa menyebarkan dan mengaplikasikan amal soleh, Allah akan senantiasa memberikan cinta kepadanya, ya kan? Jadi orang yang beramal soleh itu kan sudah pasti terdorong oleh rasa cintanya, gitu kan? Cinta berbuat baik, cinta menolak kerusakan, gitu kan? Cinta kepada fakir miskin diwujudkan dengan apa? Dengan bersedekah, zakat, gitu. Cinta terhadap lingkungan, menjaga lingkungan. Cinta terhadap bangsa ini, ya harus menjaga bangsa ini dari kerusakan, dari rongrongan, dari kerusuhan, dari pihak-pihak yang ingin menghancurkan. Kita harus jaga negara ini, gitu kan? Itu amal soleh juga, gitu. Jadi amal soleh itu wuddan, itu orang yang bisa beramal soleh itu orang yang karena diberi rasa cinta oleh Allah. Jadi yang mendorong orang beramal soleh itu cinta, gitu. Wa ala hasabit ta'allufi, dan atas
mempertimbangkan atau menganggap kerukunan atau cinta kasih, saling menyayangi ala dini atas agama, takunu ada al-adawatu, permusuhan fihi di dalam agama. Ini idza ikhtalafa, ketika terjadi perbedaan ahluhu, ahlinya din, ahlinya agama atau pemeluk agama. Iya kan. Nah ini saya lanjutkan, nanti saya jelaskan. Fa innal insana, maka sesungguhnya manusia, qad yaqta'u, terkadang, nah ini terkadang memutuskan tali silaturahim, memutuskan tali kasih, fidini di dalam agama, man terhadap seseorang, kana yang ada insan itu bihi dengan man barizan, orang yang bagus, orang yang baik, wa alaihi dan atas man musfiqon, adalah orang yang welas asih. Nah ini jadi kan tadi sudah dijelaskan bahwa kasih sayang itu ya kan adalah diwajibkan oleh agama, dan agama itulah penyebab awal atau promotor paling utama untuk saling menyayangi, nah ya kan. Tapi terkadang gitu permusuhan itu terjadi ya di dalam internal agama karena perbedaan pandangan para pemeluknya gitu. Ya, kadang seorang di dalam agama itu baik, ya kan, ya terkadang iya begitu. Jadi terkadang pada akhirnya memutus tali silaturahim gitu kan. Ya kan. Jadi misalkan orang yang baik, orang yang welas asih, tapi diputus tali silaturahimnya. Nah ini fenomena seperti ini nih yang menyedihkan ya. Padahal agama Islam itu ingin kita menghargai perbedaan, tapi jangan sampai dan tidak boleh memutus tali silaturahim gitu kan. Tetap saling menyayangi, tapi terkadang hanya perbedaan pandangan, perbedaan pilihan, para pemeluk agama itu terjadi terjadi takotu, terjadi memutus tali silaturahim, dan ini tidak ini fenomena yang menyedihkan gitu. Nah, ya, adapun nas ini tapi gini, bisa dipahami juga begini, untuk mempertahankan tali kasih di dalam agama itu, terkadang orang itu mengobarkan permusuhan, itu kan. Jadi dia ingin mempertahankan agama, gitu kan, tapi dengan cara mengobarkan permusuhan, gitu. Nah, adapun insan ini Abu Ubaidah adalah Abu Ubaidah bin Jarrah, ya kan? Abu Ubaidah bin Jarrah ini wafat pada tahun 18
di wafat. Lalu kemudian waqad kanat, dan ada lahu bagi Abu Ubaidah al-manzilatu derajat al-aliyatu yang luhur fil fadli dalam keutamaan, wal atharu dan athar tindakan-tindakannya al-masyhur yang masyhur fil islami di dalam Islam. Ini perlu dijelaskan. Qatala, nah Abu Ubaidah itu memerangi atau abahu atau membunuh abahu terhadap bapaknya Abu Ubaidah yauma Badrin di hari perang Badar. Jadi Abu Ubaidah berada di golongan Islam, lalu kemudian bapaknya itu belum masuk Islam tapi di golongan musuh Islam. Nah, terjadi perang di perang Badar. Abu Ubaidah itu ternyata membunuh bapaknya. Wa'ata, dan Abu Ubaidah itu datang membawa biroksihi dengan kepalanya abahu, bapaknya, ila Rasulillahi, kepada Rasulullah. Ta'atan, tujuannya memperlihatkan ketaatan lillahi, kepada Allah azza wa jalla, wali rasulihi, dan kepada Rasulnya Allah atau utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Hina baqiya, ketika bapaknya itu tetap ala dhalalihi, dalam ketersesatannya abahu atau bapaknya Abu Ubaidah itu. Wa in hamaka, lalu abahu bapaknya itu kesemsem fituhyanihi, dalam keburukannya bapaknya itu abahu. Falam tu'attifuhu, kemudian tidak memberikan rasa kasihan terhadap Abu Ubaidah alaihi, atas abahu, terhadap bapaknya, rahmatun, kasih sayang. Itu wala kafahu, dan tidak mencegah terhadap Abu Ubaidah anhu, dari abahu, syafqatun walas asih. Itu wahwa, adapun Abu Ubaidah min abaril abnai, ini lebih membuktikan tentang seorang anak ya. Taghliban, karena lebih mengutamakan, lidini, kepada agama, ala nasabi, daripada nasab, wali ta'atillahi, kepada lebih mengutamakan taat kepada Allah, ala ta'atil abi, daripada taat kepada bapaknya. Nah ini jadi cerita yang tragis ini, bapaknya dengan anaknya ketemu di perang, gitu kan. Ternyata anaknya itu Abu Ubaidah bin Jarrah itu membunuh bapaknya. Bapaknya di musuh Islam, dan Islamnya Abu Ubaidah berada di golongan Islam. Di bapaknya dilawan golongan Islam gitu ya. Nah, lalu Abu Ubaidah itu membawa kepala bapaknya itu ke hadapan Rasulullah. Nah, ini falam tuti'hu alaihi rahmah. Jadi Abu Ubaidah ini tidak diberi kasih sayang itu, dan tidak syafqah, tidak mencegah welas asih itu kepada Abu Ubaidah untuk
untuk melakukan itu. Jadi dia mementingkan agama daripada nasab, mementingkan taat kepada Allah daripada taat kepada bapaknya. Nah, itu falam tu'attifuhu alaihi rahmah. Jadi dia tidak ada kasih sayang gitu terhadap bapaknya, dan welas asihnya itu tidak mencegah anak itu membunuh bapaknya karena agama. Nah ini jadi lalu wafihi, di dalam Abu Ubaidah ini anzala, menurunkan Allah la tajidu qauman la tajidu kamu tidak menemukan qauman terhadap satu kaum yu'minuna yang beriman, kaum itu billahi terhadap Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, yu'adduna saling menyayangi kaum itu, man terhadap seseorang, hada yang man itu memusuhi Allah terhadap Allah, wa rasulahu dan utusannya Allah, walau kanu meskipun ada man itu aba'ahum bapaknya kaum, wa ikhwanahum dan saudaranya kaum, aw ashiratahum dan atau orang-orang yang bergaul dengan kaum. Ya, jadi kalau dalam posisi perang itu ya, ini kan menceritakan posisi perang ya. Jadi orang-orang yang memusuhi golongan Islam pada waktu itu tidak menemukan kasih sayang juga gitu. Jadi mereka memiliki warisan jahiliyah gitu, warisan jahiliyah untuk memerangi golongan Islam gitu ya kan. Nah, tidak ada kasih sayang juga gitu kan. Nah, sehingga ketika untuk mempertahankan diri ya kan, Islam untuk mempertahankan diri, dan itu ternyata umat Islam pada waktu itu tidak menemukan sedikit pun kasih sayang ya kan, dari musuh-musuhnya gitu loh. Sehingga peperangan Islam ini adalah untuk mempertahankan diri gitu. Jadi Islam ingin menebarkan kasih sayang ya kan, tapi pada saat itu musuh-musuhnya itu tidak memiliki kasih sayang gitu, bahkan ingin menghabisi, ingin memusuhi gitu. Nah, jadi perlu dijelaskan lebih lanjut bahwa di sini konteksnya adalah bukan berarti Islam itu membolehkan memerangi orang, tapi dalam konteks ini Islam diperangi gitu. Islam diperangi karena mereka tidak memiliki kasih sayang gitu. Nah, ini betapa meskipun satu nasab gitu. Jadi ada kan misalkan anaknya masuk Islam, bapaknya, saudaranya masih belum gitu kan. Nah, ini ketika orang sudah masuk Islam itu kan tidak boleh dendam, tidak boleh permusuhan, tidak boleh ya kan iri, dan harus saling tolong menolong. Tapi di pihak musuh dia tidak memiliki kasih sayang, tidak ingin tolong menolong, tapi ingin menghabisi Islam, sehingga Islam ketika diserang defend, makanya jihadnya jihad difa'i, jihad defensif gitu. Nah, kalau sudah jihad defensif itu kan jangan sampai dibelokkan Islam boleh
jihad dalam pengertian ofensif gitu. Waqad yakhtalifu, dan terkadang berbeda-beda, terjadi perbedaan ahlud dini. Ini memaparkan kejadian-kejadiannya. Pemeluk agama ala madahib, ada madahiba atas madhab-madhab syatta yang berbeda-beda. Wa ara'in, dan pendapat-pendapat mukhtalifatin yang berbeda-beda. Fayahdutsu, lalu kemudian terjadi aksiden bainal mukhtalifina, di antara orang-orang yang terjadi perbedaan itu, fihi, di dalam agama, minal adawati, dari permusuhan, watabayuni, dan perbedaan. Mithluma, seperti sesuatu, yahdutsu, yang baru, kejadian baru, aksiden, bainal mukhtalifina, di antara orang-orang yang berbeda, fil adyani, di dalam agama. Ini. Jadi perbedaan madhab, perbedaan pendapat, ya kan, perbedaan aliran, ya kan, itu terkadang itu berujung pada adawah wa tabayun, berujung pada permusuhan. Itu sebagaimana kejadian di antara orang-orang yang berbeda agama gitu. Jadi ini maksudnya, ini kan menjelaskan secara naratif saja, yang tujuannya adalah ini contoh-contoh perbedaan yang berakhir pada permusuhan, dan ini jangan terjadi gitu, tidak boleh terjadi, maksudnya Imam Mawardi seperti itu. Jadi perbedaan madhab, perbedaan pendapat di internal agama itu Islam misalkan, itu terkadang berujung pada permusuhan, berujung pada perpecahan gitu. Dan itu mithlu ma yahdus bainal mukhtalifina fil adyan, sama persis ya kejadiannya ini ketika ketika perbedaan antar agama gitu. Jadi konflik internal agama karena berbeda madhab, karena berbeda pandangan, karena berbeda pilihan teologi, itu terkadang menimbulkan permusuhan, sebagaimana permusuhan antar agama itu. Jadi permusuhan internal agama itu terjadi karena perbedaan madhab, dan permusuhan itu sama seperti permusuhan antar agama itu. Ya, kalau perbedaan madhab, ya, konflik internal agama itu kan sebenarnya warisan sejak awal ya. Ketika pasca wafatnya Rasulullah, itu kan para sahabat itu kan dibunuh oleh internal umat Islam sendiri, sehingga ada istilahnya fitnatul kubra, ya kan. Umat Islam bunuh-bunuhan pada waktu itu. Nah, itu karena perbedaan ya, perbedaan pandangan, sehingga muncul firqoh-firqoh, kelompok-kelompok teologi, itu bermula dari perbedaan politik gitu ya, perebutan kekuasaan pasca Rasulullah gitu. Nah, itu terjadi, dan bahkan ada mihnah ya, inkuisisi. Jadi mihnah
satu golongan ketika satu madhab tertentu ketika merebut kekuasaan, maka melakukan inkuisisi atau melakukan kekerasan terhadap madhab yang lain, sebagaimana Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal itu pernah dipenjara oleh rezim yang berbeda secara madhab. Nah, atau banyak cerita-cerita yang lain di masa klasik itu. Karena itu ketika agama itu masuk ke politik dan identitas keagamaan sebagai sebagai identitas negara, itu seringkali di sana siapa dulu yang akan madhab mana yang akan menguasai negara itu. Nah, kalau satu madhab menguasai negara, maka madhab-madhab yang lain berpotensi untuk didiskriminasi, diinkuisisi, dan nah itu. Makanya kita memilih demokrasi itu tepat ya, karena kalau misalkan negara Islam, Islam yang mana gitu kan. Kalau satu negara yang dimaksud negara Islam atau yang dimaksud mamlakah ya, kerajaan itu yang berasas Islam, tapi Islam yang mana? Kalau Islam di situ yang berkuasa madhab tertentu, maka madhab yang lain itu dirugikan gitu. Makanya kalau demokrasi itu kan menaungi semua perbedaan, menaungi semua madhab, semua agama, dan itu sudah tepat ya. Nah, wa illatu dzalik, nah apa alasannya nih kok terjadi permusuhan di internal agama karena perbedaan madhab dan perbedaan, atau terjadi permusuhan karena perbedaan agama. An-dina, sesungguhnya agama, wal ijtima'a, dan masyarakat ya kan, atau ya alal aqdi, atas akidah al-wahidi yang satu, fihi, di dalam din, lamma kana, itu ketika ada din itu aqwa asbabil ulfati, adalah lebih kuat-kuatnya sebab ulfah, sebab-sebab mengusung kerukunan itu, sebab-sebab yang bisa mengusung kasih sayang itu. Karena maka ada al-ikhtilafu, perbedaan, fihi, di dalam din, min aqwa asbabil firqati, itu bagian dari lebih kuat-kuatnya penyebab terjadinya perpisahan. Nah ini nih. Ya, jadi elatnya ketika agama dan masyarakat itu ya kan satu keyakinan ya kan, ketika agama itu menjadi aqwa asbabil ulfa, penyebab yang paling kuat mengusung persaudaraan, kerukunan, mengusung kasih sayang, maka kata gitu, perbedaan di dalam agama itu pun aqwa asbabil firqah, menjadi sebab yang paling kuat terjadinya perpisahan. Nah ini menarik. Jadi gini, agama ya kan, agama itu kan menjadi aqwa asbabil ulfah ya kan, penyebab yang paling kuat untuk mengusung kerukunan,
dan kasih sayang. Nah, itu kalau akidahnya dan madhabnya satu gitu. Tapi ketika al-ikhtilafi, ketika terjadi perbedaan di internal agama, perbedaan madhab, perbedaan pandangan, perbedaan teologi gitu kan, itu pada akhirnya min aqwa asbabil firqah, menjadi penyebab yang paling kuat terjadinya perpisahan, terjadinya perbedaan, terjadinya perpisahan gitu ya. Nah ini tadi ada siapa itu? Nah jadi wa idza takafa'a, dan ketika menjadi seimbang ahlul adyani, pemeluk agama-agama, al-mukhtalifati yang berbeda-beda, wal madhahibi, dan madhab-madhab al-mutabayinati yang berbeda-beda, walam yakun, dan tidak ada ahadul fariqaini, salah satu dari kedua golongan, tidak ada a'la, lebih tinggi yad dan kekuasaannya, wa aktsar, dan lebih banyak ada dan bilangannya, maksudnya kuantitinya, kanat, maka ada al-adawatu, permusuhan, fihim, di dalam ahlul adyan al-mukhtalifah wal madhaib al-mutabayyinah, itu aqwa, itu lebih kuat katanya. Wa ihanu, dan dendam, fihim, di dalam ahlul adyan, a'dham, itu lebih besar atau lebih agung. Ini realitas sosiologis ya. Jadi memang agama itu gitu kan, agama itu kan mengusung pengusung paling kuat kasih sayang, persaudaraan gitu ya. Nah, seringkali kalau terjadi perbedaan di internal itu, perbedaan madhab, perbedaan golongan, perbedaan kepilihan, itu justru menjadi penyebab yang paling kuat terjadinya perpisahan, perpecahan gitu. Itu realitas sosiologis seperti itu ya. Nah, dan ketika ini menarik lagi, ketika ini teorinya Al-Mawardi ini menarik, ketika pemeluk agama-agama yang berbeda-beda dan pemeluk madhab internal Islam yang berbeda-beda itu takafa, seimbang, itu seimbang sekelas gitu, dan tidak ada yang paling kuat, itu a'lab, walam yakun ahadul fariqaini a'lab yaddan, tidak ada yang paling kuat gitu, dan wa aktsar, ada, tidak ada secara kuantiti, tidak ada yang paling banyak gitu. Kanat adawatu bainahum aqwa wa ihanu fihim a'dham, maka permusuhan di antara mereka itu akan lebih kuat dan dendamnya akan lebih besar. Nah, ini menarik. Jadi ketika misalkan ahlul adyan al-mukhtalifah, saya jelaskan dulu, pemeluk agama yang berbeda-beda ya kan. Misalkan ada dua agama saja yang berbedanya nih, agama A dan agama B, saya nggak mau ngucapin ini ya, nama agamanya A dan B. Agama A dan agama B ini seimbang, itu kan. Tidak ada yang lebih kuat dan tidak ada yang lebih banyak secara kuantiti pemeluknya gitu. Misalkan 50-50 lah, agama A 50, agama B 50, ya kan. Nah,
kalau dalam kondisi semacam ini, katanya, realitas sosiologisnya seringkali justru al-adawa bainahum aqwa. Permusuhan di antara mereka ini itu lebih kuat. Dendamnya pun itu lebih besar. Gitu. Jadi ataupun al-madahib al-mutabayyinah, ataupun madhab yang berbeda di internal Islam. Misalkan madhab di dalam Islam, madhab A dan madhab B, gitu kan. Ya kita ini teori kan. Jadi kita bisa mendeskripsikan sendiri. Kalau di Islam itu kan ada Sunni, Syiah, lalu kemudian Wahabi, lalu kemudian dan lain sebagainya. Saya tidak ingin menyebutkan nama itu, tapi kita bisa mendeskripsikan sendiri. Kalau madhab A dan madhab B, gitu kan, itu sama-sama 50-50, 50-50. Nah, salah satu dengan yang lainnya itu tidak sama kuatnya, sama-sama kuatnya misalkan 50-50. Nah, itu juga lebih seringkali realitas sosiologisnya al-adawa bainahum aqwa. Permusuhan di antara mereka itu lebih kuat dan dendamnya pun lebih besar. Itu. Nah, ini teori bagus nih. Li'annahu, karena sesungguhnya yandamu menjadi berkumpul ila adawatil ikhtilafi, ya kan, pada permusuhan dengan sebab perbedaan. Berkumpul apa? Tahasudul akfai, dengkinya, iri hatinya orang-orang yang seimbang, orang-orang yang selevel, orang-orang yang sama, ya, akfa. Watana fusun nadoroi, dan tanafusul nadoro itu perebutan yang lebih kuat, rebutan unggul di antara orang-orang yang merasa memiliki derajat yang sama. Nah, ini menarik ini. Jadi teorinya Imam Mawardi ini. Jadi orang yang merasa, ya kan, seimbang gitu. Misalkan agamanya merasa sama-sama 50-50. Penduduk agama A 50%, penduduk agama B 50% gitu. Nah, itu apa? Permusuhan dengan sebab perbedaan itu semakin berkumpul, semakin kokoh karena mereka ini merasa seimbang gitu. Kalau orang yang merasa seimbang itu hasudnya, ya kan, iri hatinya itu lebih kuat, dan rasa ingin saling mengalahkan, merebut keunggulan, ya kan, bagi orang-orang yang memiliki derajat dan level yang sama itu lebih tinggi gitu. Nah, makanya realitas sosiologisnya itu menjadi bagus kalau ada kemajemukan gitu. Kemajemukan, ya misalkan agama A, kemajemukan, atau ada yang mayoritas, minoritas. Mayoritasnya yang mengayomi minoritas gitu. Nah, atau banyak agama, meskipun di situ ada agama mayoritas, dan agama mayoritasnya pun ini mengayomi minoritas.
Nah, kalau mayoritasnya Islam, ya kan, maka dalam pandangan Imam Mawardi tadi itu harus mengutamakan yang pertama ulfah, itu kasih sayang, itu kan, kasih sayang, menyayangi, tanasur, saling bantu membantu, saling menolong, lalu ikhwanan, menjaga persaudaraan antar umat Islam, persaudaraan antar sebangsa dan setanah air. Nah, ketiga ini harus dijaga, gitu kan. Nah, ini kalau teori ini bisa dilihat ya, di negara-negara, misalkan sebut saja ketika ini ya, madhab, perbedaan madhab, dua raksasa madhab internal Islam itu di satu negara itu sama-sama kuatnya. Misalkan madhab A itu 50, madhab B 50. Nah, itu justru rawan, itu kalau menurut Imam Mawardi, rawan terjadi permusuhan karena merasa sama-sama kuatnya gitu. Nah, akan justru kalau saya pahami ini, Imam Mawardi itu ingin mengatakan bahwa kalau ada mayoritas minoritas itu lebih baik daripada 50-50, 50-50. Agama A 50, agama B itu lebih rawan secara sosiologis gitu. Nah, itu jadi itu yang pertama. Wa amman nasabu, adapun nasab, wahwa yaitu nasab, atsaniyu yang kedua, min asbabil ulfati, dari sebab-sebab kasih sayang. Jadi kerukunan. Jadi nasab tadi kan yang pertama agama, yang kedua yang dapat mengusung, yang dapat merawat kerukunan dan kasih sayang itu, yang kedua adalah nasab, gen, nasab. Fali anna ta'atufal arhami, karena sesungguhnya saling menyayanginya arham, sanak saudara, ya kan, wa hamiyatal qarabati, dan menjaga kekerabatan, ya ba'athani, keduanya membangkitkan alat tanasuri, atas saling tolong menolong, wal ulfati, dan kerukunan atau saling menyayangi. Wa yamna'ani, dan keduanya itu maksudnya ta'atuf al-harham wal hamiyatul qaraba itu mencegah minat tahaduli, dari saling menghina, mengejek, saling membuli, wal firqati, dan perpecahan atau pecah belah. Anifatan, karena benci, min isti'la'il aba'idi, dari upaya penguasaan orang lain, alal aqaribi, terhadap kerabat, wa tauqiyan, dan menjaga min tasallutil ghurabai, dari upaya penguasaan orang asing, al ajanibi, yang berbeda negara. Ini menarik ini. Jadi kenapa nasab itu adalah faktor kedua yang dapat mewujudkan kerukunan dan kasih sayang, ya kan, itu karena rasa saling menyayangi antar saudara, itu kan, rasa saling menyayangi antar famili, arham, dan saling menjaga kerabat, keduanya itu
akan membangkitkan tanasur wal ulfah, ya kan? Akan membangkitkan saling tolong menolong dan saling saling mengasihi. Dan keduanya maksudnya kasih sayang terhadap saudara dan menjaga kerabat itu juga mencegah dari sifat tahadul, saling menghina, saling membuli, dan menjaga dari perpecahan. Nah ini kenapa? Karena ulas asih, saling sayang menyayang dengan saudara, dengan kerabat itu terdorong dari karena benci, anifah, benci min isti'la'il aba'id 'alal aqarib. Benci dari upaya orang lain itu mengeksploitasi, menguasai, ya kan, mendiskriminasi terhadap kerabatnya gitu. Dan menjaga dari tasallutil khuraba al-ajanib, menguasai, menghegemoni, menjajah dari orang asing. Ajanib itu orang asing yang datang dari luar negara, ya. Makanya ketika saya di Mesir tuh enta ajnabi gitu, kamu ajnabi itu orang asing yang datang dari luar negara, jadi bukan pribumi lah gitu. Nah, misalkan Belanda, dengan Belanda menjajah gitu kan, menjajah Indonesia, Jepang gitu. Ini maksudnya tasallutil ghuraba al-ajanib, ya kan. Nah ini jadi kekerabatan di Indonesia itu dalam konteks tasallutil ghuraba al-ajanib ini, Indonesia, rakyat Indonesia menjaga keluarganya, menjaga buminya, menjaga tanah airnya, itu dari apa? Dari tasallutil ghuraba al-ajanib, dari penguasaan, kolonialisme, penjajahan orang asing yang datang dari luar itu. Jadi nasab itu dalam pengertian luas yaitu bangsa. Jadi karena satu bangsa ini kan kalau dirunut saling punya tali persaudaraan gitu ya. Dan ini menariknya Imam Mawardi itu menyertakan wa tauqiyan min tasallutil ghuraba al-ajanib. Jadi menjaga dari tasallut itu hegemoni, penguasaan, kolonialisasi, al-ghuraba, orang asing, al-ajanib yang datang dari luar. Wa qad ruwiya, dan sungguh diriwayatkan anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi, qala, itu berkata Nabi, innar rahima, sesungguhnya sanak saudara, idza tamasat, ketika saling tamasat, saling bersentuhan, ya kan, ta'atafat, maka rahim itu saling menyayangi gitu kan. Innar rahima idza tamasat ta'atafat. Jadi ketika keluarga itu saling bersentuhan tangan gitu kan, bercengkrama, bertemu, bersua, bersilaturahim, ya kan? Maka disitulah mereka akan terbangun rasa saling menyayangi gitu. Nah, Lebaran sekarang ini kan banyak yang mudik, itu datang ketemu dengan keluarga, ya kan, idza tamasat, ketika
berpegangan tangan, bersalaman, bercengkrama, bertemu, gitu. Ta'atofat, maka mereka akan saling menyayangi gitu. Walidhalika, karena itu maksudnya innar rahima idza tamasat ta'atofat ini hafidhat, maka menjaga al-arabu, orang Arab itu, ansabahat, terhadap nasabnya Arab. Ya kan? Jadi orang Arab itu orang yang paling kuat menjaga nasab ya, genealogi, keturunan. Makanya kalau kita lihat di kitab-kitab para ulama Arab itu, kalau menulis tuh pasti bin-binnya itu ditulis bin gitu. Ya kayak ini aja, Syekh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib bin gitu, dan bin-binnya itu. Nah, jadi menjaga persaudaraan. Mungkin pengajian malam hari ini kita cukupkan sekian dulu. Apabila ada kekeliruan mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.